letter to be genuine. Demikian juga ada scholar N. Alexander menulis bukunya berjudul Ecclesiastical History. Kemudian ada juga M. Edfoy, seorang profesor histori dan antiquities, artinya dunia kuno di Leipzig, ya, dalam disertasinya yang dia publikasikan tahun 1748. Juga ada scholar lain, Abadias Babylonicus, ya, yang bahkan menunjukkan kalender gereja Konstantinopel yang menggunakan dalam tahun liturginya pesta Santo Andreas pada 30 November. Nah, mereka semua ini menunjukkan itu. Nah, karena si Gubernur Eusebius ini memerintah sampai tahun 96, sehingga kalau diasumsikan bahwa Santo Andre mati paling lambat tahun 96, artinya apa? Artinya dalam masa apostolik abad pertama, pemahaman keyakinan iman Immaculata itu sudah ada oleh para rasul. Nah, kemudian selanjutnya keyakinan atau iman Immaculata itu juga ada dalam bentuk tradisi suci seperti kutipan-kutipan dalam liturgi Santo Yakobus. Dikatakan di situ most high, most holy, most glorious, immaculate in every respect. Dan juga ditemukan dalam liturgi Santo Markus, penulis Injil, yang mengatakan most holy above all angelic spirits. Artinya sangat suci, sangat kudus, melebihi semua makhluk surgawi ataupun malaikat spirit misalnya. Dan itu disebut juga oleh Santo Ignatius dari Antioquia dan seterusnya. Nah, dalam abad kedua itu banyak sekali diajarkan tentang Immaculata. Misalnya Santo Justin Martin, Irenaeus Tertullian, ini cukup ada di sini. Misalnya Santo Justin Martin mengatakan dan seterusnya. Ini sampai katakan misalnya abad ketiga, Santo Hippolytus, ya, dan seterusnya abad keempat, abad kelima, ini abad keempat, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Immaculata ini ajaran dari para rasul sendiri. Nah, mengapa? Karena untuk membela keilahian Kristus itu. Sebab tadi saya sudah coba buat pengantar ya, bahwa Kristus adalah anak domba Allah yang tentunya sempurna, tak bercacat. Tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa daging yang diambil dari Bunda Maria adalah daging yang berdosa, daging cacat. Lantas bagaimana kita di satu sisi meyakini mereka mengklaim bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, dan merupakan korban yang sempurna sekali untuk selamanya, korban yang dirujuk oleh korban-korban hewan tradisi Yudaisme, di mana untuk korban hewan tradisi Yudaisme saja dipilih hewan yang tak bercacat. Tipologi-tipologi ini akan mereka gugurkan sendiri jika mereka tetap berada pada posisi bahwa Bunda Maria adalah perempuan yang berdosa. Sementara para rasul mengajarkan tidak demikian. Karena apa? Immaculata itu justru mau menunjukkan bahwa daging yang menyatu firman menjadi daging itu bukan daging yang cacat, yang ada noda dosanya. Itu daging yang terhindar, yang memang terbebas dari noda dosa. Nah, permasalahannya adalah bahwa mungkin saja mereka bilang, kok bisa demikian, Kristus belum disalib. Nah, rangkaian rencana Allah yang menuju ke arah sana bahwa dia menyucikan Bunda Maria sejak dikandung oleh ibunya, itu adalah rangkaian persiapan. Sehingga dengan demikian firman menjadi daging itu nyata, dan kurban yang maha sempurna itu juga menjadi nyata. Jadi sebenarnya bukan persoalan tentang Marianya, tetapi bagaimana
daging yang diambil dari perempuan Bunda Maria ini benar-benar daging yang suci, daging yang murni, yang tidak ada cacat, yang tidak mengenal dosa. Dalam konteks inilah maka tentunya kurban Kristus sebagai anak domba Allah itu bisa kita yakini dalam konteks jika tubuh Kristus, kedagingannya itu berasal dari perempuan yang disucikan atau dikuduskan sendiri oleh Allah. Nah, kalau dari dokumen-dokumen ini saya kira sudah terlihat jelas ya, bagaimana keyakinan itu dari abad-abad awal ya. Ini dokumen ini sendiri tentang Immaculata Conception, termasuk Virgin Mary dan Mother of God, ini sekitar 1855. Nah, artinya apa? Sekali lagi Timothy dan Bom-Bom dan kroco-kroconya ini menurut saya mereka memberikan pengajaran yang sesat lah. Saya bisa mengatakan demikian. Ya. Kita tahu juga kemarin bagaimana dia menolak Kristus yang nyata-nyata adalah Sang Injil itu sendiri. Tetapi dia menolak bahwa Injil datang kepada roh-roh di penjara zaman roh-roh yang orang-orang yang meninggal zaman Nabi Nuh yang roh-rohnya di penjara. Dia menolak bahwa Injil datang ke situ. Sementara Kristus adalah Injil itu sendiri. Datang dan berkhotbah kepada roh-roh itu. Preach, mengajar. Apa yang dikhotbahkan? Apa yang diajarkan? Ya tentu diajarkan tentang kabar gembira. Diajarkan tentang dirinya Kristus yang sang penyelamat itu. Yang adalah Injil itu sendiri. Tetapi ditolak. Terus kemudian belakangan lagi muncul lagi menolak bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Yohanes 8:44. Ditolak lagi. Padahal perkataan Kristus sendiri mengatakan bahwa iblis adalah bapamu yang sejak semula adalah pembunuh manusia sejak semula. Ditolak lagi perkataan Kristus, diputar lagi. Ini sebenarnya pengikut Kristus atau seperti apa? Nah, ini prihatin sekali jika umat-umat Kristen mau mengikuti pengajaran mereka. Ini mereka akan tersesat, disesatkan ini. Sangat rawan sekali. Ini kelompok ini berbahaya sekali. Yang menyaru sebagai pengikut Kristus, tapi yang mereka ajarkan justru memutarbalikan kata-kata Kristus sendiri. Apa yang Kristus sudah nyatakan dengan sangat jelas tertulis, bisa mereka putar. Apalagi yang tidak tertulis, sudah pasti akan dijungkir balikan. Untuk yang nyata tertulis letterlek, jelas tekstualnya, bisa diputar balikan. Nah, apalagi yang tidak secara tekstual jelas tertulis, itu tidak tahu nanti mereka olahnya seperti apa. Tetapi bahwa dengan poin-poin ini kita sudah bisa mengatakan Timotius, Bom-Bom, CS itu mereka mengajarkan ajaran yang sangat menyesatkan. Dan ini sangat berbahaya bagi kekristenan dan mereka yang ingin mencari keselamatan dalam Kristus. Apabila mereka terperangkap pada pengajaran orang-orang yang seperti ini. Mungkin demikian, Bro Gia. Oke, Paman Ivan. Ya, saya tambahkan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah melihat tadi ya apa yang disampaikan oleh Paman Jack dan juga Paman Ivan. Paman Jack tadi itu memberi kita suatu pemahaman bagaimana memahami kehadiran Tuhan ya. Kalau yang dialami Bunda Maria itu kehadirannya nyata-nyata dan itu fakta ya. Nyata-nyata gitu loh. Ya, dia melahirkan Kristus gitu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengambil contoh dari perjanjian lama misalnya ya Bapak Ibu. Tabut perjanjian misalnya ya. Tabut perjanjian itu isinya apa? 10 firman Allah, roti mana dan tongkat Harun. Tapi ketika seorang yang bernama Uza, dia kesentuh dengan jadi dia kesentuh dengan tabut itu dia mati. Nah, artinya kenapa demikian? Ya, tabut perjanjian itu kan benda mati. Ya, dan tongkat Harun dan juga mana itu kan benda mati. Demikian juga lempengan 10 perintah Allah itu kan benda mati. Ya. Tapi kenapa ketika kesentuh orang yang bisa dikatakan ya bisa main-main lah gitu ya, atau dia tidak menghormati gitu ya, dia kesentuh bisa mati. Nah,
Berarti kan sesuatu yang sangat suci dan kudus itu, dia terpisah. Ya, kata kudus itu sendiri, kados itu sendiri terpisah artinya Bapak Ibu ya. Terpisah dari yang tidak kudus, kira-kira begitu. Nah, apalagi firman Allah yang berdiam dalam rahim Bunda Maria. Betapa kudusnya itu. Ya, oke. Mungkin saya ambil satu tulisan lagi. Ada satu tulisan yang juga saya persiapkan di sini ya untuk juga tadi melengkapi. Tadi apa yang disampaikan Pak Ivan itu sudah sangat jelas bahwa tentang Immaculata Conception itu sudah ada sejak abad pertama ya. Oke. Ini satu tulisan yang disadur oleh Pater Jufricano CICM ya. Nah, ini kita coba lihat penjelasannya. Oke. Katolik menjawab, dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa ada dasarnya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sini, dari 4 dogma tentang Maria dalam gereja Katolik, salah satu adalah dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dengan dogma ini, gereja Katolik mengakui bahwa Bunda Maria sejak dikandung ibunya tidaklah berdosa. Itu berarti bahwa pada saat pembuahannya, Maria dipenuhi dengan rahmat pengudusan dari Allah. Oke. Nah, dasar dari dogma ini adalah karena Kristus adalah Mesias, maka ia tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Keterpisahan itu mensyaratkan juga kekudusan ibunya, sebab penjelmaannya sebagai manusia mengambil tempat di tubuh ibunya. Dengan demikian, ibu yang mengandung Kristus harus terpisah sama sekali dengan dosa, tanpa noda dosa, sebab Kristus yang dikandungnya adalah Allah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Maria dijadikan tanpa dosa oleh Allah? Gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria dikuduskan Allah sejak ia terbentuk dalam kandungan ibunya. Alasannya, karena sabda Allah mengajarkan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak terbentuk dalam rahim ibunya. Ayub 31 ayat 15.